Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Priani. Saya dari kelas 10 IPS 3. Saya di sini akan presentasikan tentang beberapa yang terdapat atau yang tergolong dalam Kingdom Animalia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang daur hidup Fasciola hepatica atau cacing hati. Tahap pertama, cacing hati terdapat pada hati hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Cacing hati dewasa akan melakukan fertilisasi yang telurnya disalurkan ke kantong empedu, usus besar, dan anus. Pada tahap kedua, telur yang keluar bersama dengan feses menetas akan menghasilkan larva Bersilia atau Miracedium dan menginfeksi siput Limenia atau keong. Pada tahap ketiga, di dalam siput Limenia atau keong terjadi partogenesis menjadi Spartotista. Spartotista akan menjadi Spartotista, kemudian berkembang menjadi redia dan membentuk silia. Flagel yang terbentuk menjadi sirkaria dan keluar dari tubuh siput atau keong. Pada fase keempat, sirkaria yang keluar dan terkena tumbuhan air maka akan berkembang menjadi metasirkaria. Pada tahap kelima, secara tidak langsung atau secara tidak sengaja, hewan ruminansia akan memakan tumbuhan air yang terkena metasirkaria yang sudah tertelan atau sudah kemakan dan menghasilkan atau menjadi cacing hati kembali di hati hewan ruminansia. Tahap kedua, saya akan menjelaskan tentang daur hidup cacing Taenia atau cacing pita. Yaitu di usus manusia terdapat cacing Taenia dewasa atau cacing pita yang melakukan fertilisasi sehingga tubuh atau proglotit berisi telur. Proglotit berisi telur melepas dari leher cacing pita keluar bersama feses yang menempel di rumput. Secara tidak sengaja, rumput yang mengandung proglotit bertelur termakan oleh sapi atau babi yang masuk ke dalam mulut dan di usus menetas menjadi larva oncosfer atau hexakan. Oncosfer yang masuk di dalam tubuh sapi atau babi, kemudian sampai di jaringan otot atau jaringan daging sapi atau babi, itu menetas lagi menjadi larva Cysticercus. Dan secara tidak sengaja, manusia yang memakan daging sapi atau babi akan terdapat cacing pita di dalam ususnya. Jadi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang daur hidup cacing kremi. Cacing kremi yang sudah tertelan larvanya akan menetas di usus 12 jari dan tumbuh menjadi bentuk dewasa di usus besar. Cacing betina yang hamil terdapat 11.000 sampai 15.000 telur akan pindah ke daerah sekitar anus untuk mengeluarkan telur-telurnya dan mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk pertumbuhan larva. Lalu
orang pada proses pemindahan telur-telurnya ini akan menimbulkan sensasi gatal di sekitar anus penderita. Si penderita akan mengalami gatal lebih seringnya di malam hari sehingga tidurnya akan terganggu dan merasa lelah. Jadi yang ketiga ini yaitu daur hidup Aurelia aurata atau ubur-ubur. Yang dimana Aurelia betina dewasa menghasilkan sel telur, Aurelia jantan dewasa menghasilkan sperma. Sperma bertemu dengan sel telur. Sel telur mengalami pembuahan. Pembuahan itu menetas menjadi planula. Planula menetas lagi menjadi skifistoma. Skifistoma mengalami pertumbuhan menjadi dewasa, lalu menjadi sifira, dan di sifira itu terdapat mondusa muda. Mondusa muda itu kembali ke sperma dan sifira itu kembali ke Aurelia jantan dewasa. Oke guys, jadi hanya segitu yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan, dan maaf kalau misalkan ada kalimat yang salah saya ucapkan atau salah dalam mengidentifikasikan dalam daur hidup mereka, daur hidup dari keempat film tersebut atau jenisnya, karena ya sama lah ya, masih belajar, jadi mohon maaf. Oke, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.